Yang pertama tentang Khawarij, disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka membaca Al-Quranul Karim tapi tidak pernah melewati kerongkongan mereka. Itu artinya apa? Bacaan Al-Quranul Karim itu tidak pernah sampai ke dada mereka. Jadi syarah hadisnya menurut para ulama, bacaan Al-Quran yang tidak pernah melewati kerongkongan itu berarti tidak pernah sampai ke dada, tidak sampai kepada pemahaman dan juga keyakinan. Jadi kalau menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, persoalannya orang Khawarij itu bukan di al-ikhlas, persoalannya di al-fahmu, kefahaman. Makanya dulu ada yang tanya kepada beliau, apakah mereka orang-orang munafik? Oh, pertanyaan pertama, apakah mereka orang-orang kafir? Bagaimana mereka kafir? Sementara mereka sholatnya lebih bagus daripada kita, puasanya lebih bagus dari puasa kita. Apakah mereka orang-orang munafik? Bagaimana mungkin mereka disebut munafik? Kata Sayyidina Ali, orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka berdiri untuk sholat aja malas-malesan. Sementara orang-orang Khawarij ini rajin sholatnya. Nah, maka persoalan mereka, kata Sayyidina Ali, bukan pada persoalan al-fahmu, tetapi bukan persoalan pada al-ikhlas, tapi persoalan pada al-fahmu, persoalan pada memahami pokok dari ajaran dinil Islam ini, kaidah-kaidahnya dan sebagainya, yang ini memang PR tersendiri. Tidak serta-merta orang yang banyak membaca Al-Quran memahami Al-Quran, tidak serta-merta orang yang bisa bahasa Arab memahami Al-Quran, tidak serta-merta orang yang belajar syariah itu akan kemudian mampu mengamalkan apa yang dipelajari. Jadi persoalannya pada al-fahmu, bagaimana kemudian proses memahami sesuatu itu sesuai dengan pemahaman para ulama, sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Dulu orang-orang Khawarij mengkafirkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dengan ayat inil hukmu ilalillah, tahkim itu haknya Allah, menghakimi itu haknya Allah. Lako Ali mengirim Abu Musa al-Ash'ari, Muawiyah mengirim Amr bin As untuk melakukan tahkim, maka Ali dan Muawiyah telah mengambil haknya Allah untuk melaksanakan tahkim. Tahkim itu haknya Allah. Nah ini kan persoalan pemahaman. Apa yang dimaksud inil hukmu ilalillah itu seperti pemahamannya Khawarij nanti dulu. Makanya Ibnu Abbas pidato di depan 10.000 orang Khawarij. Dia tanya, bagaimana menurut kalian ayat tentang suami istri yang berkonflik, lalu Allah berfirman, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga pihak si lelaki dan satu hakim dari keluarga pihak si perempuan untuk merundingkan bagaimana mereka menghendaki iyuridu islaha. Kalau mereka menghendaki islah, menghendaki perdamaian, maka diutus hakim dari pihak masing-masing. Maksud hakim juru damai, sebagaimana Muawiyah dan Amr bin As adalah juru damai. Bagaimana pandangan kalian tentang ayat ini? Orang-orang Khawarij mengatakan, ya itu ayat Allah. Memang boleh ada hakim untuk mendamaikan suami istri yang berkonflik. Maka kata Ibnu Abbas, ini namanya qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu silogisme dengan sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Yaitu kalau mendamaikan suami istri, yang kalau suami istri berkonflik korbannya berapa banyak? Anak-anak ya kan? Itu saja diperintahkan Quran, maka bagaimana hukumnya mendamaikan dua kelompok kaum mukminin yang kalau mereka tidak berdamai korbannya ratusan ribu? Mana yang lebih utama? Mendamaikan suami istri atau mendamaikan dua kelompok yang kalau mereka nggak didamaikan korbannya ratusan ribu?
Berarti kata Ibnu Abbas, yang dilakukan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada ayat Quran ini. Betul gitu kan? Kata Khawarij, betul juga ya. Maka dari 10.000 yang khutbai oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, 7.000 bertaubat, tinggal tersisa 3.000. Yang 3.000 ini angel ngeyel tetap ngajak duel, makanya diperangi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di desa yang disebut Harura yang ada di Irak. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab.